lebih fokus lagi kepada Tuhan Yesus. Kita mau memuji, memuliakan namanya lebih sungguh. Katakan dengan segenap hatimu. Sungguh lagi katakan Yesus, katakan Kau Yesus, Kau Yesus. Amin. Tangan-Mu yang menyapa. Kita mau sama-sama katakan Kau Yesus. Sungguh lagi cuma Tuhan, sama-sama katakan Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur.
Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Salam Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam acara ibadah Raya GPI Immanuel Yogyakarta pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan, saya percaya hari ini Bapak Ibu senantiasa dalam kondisi yang sehat-sehat saja, baik-baik saja, dan senantiasa hidup dalam penuh dengan damai dan sejahtera sukacita yang dari Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan untuk kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan sama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh bersekutu di dalam Tuhan, di dalam ibadah pagi hari ini. Bapa, biarlah apa yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan lewat puji-pujian pada pagi hari ini Bapa, biar semua menjadi tumpah yang harum di hadapan-Mu. Dan kami rindu mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu, urapi kami semua supaya kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu itulah Bapa yang akan terus membawa kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang kuat dalam menghadapi persoalan. Kenapa firman ini berbicara kepada kita saat ini Bapak Ibu? Karena Tuhan menyadari, Tuhan tahu bahwa kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini diberhadapkan dengan suatu persoalan, dengan suatu tantangan yang tidak ringan, bahkan itu sangat berat. Nah, kalau orang-orang dunia menghadapi persoalan di tengah-tengah dunia yang berat ini, saudara, mereka menghadapi dengan satu kebingungan, kecemasan, ketakutan. Bahkan mungkin ada juga yang sampai stres. Tidak sedikit bahkan yang karena tidak kuat menanggung beban hidup sampai dia bunuh diri. Nah, Tuhan tidak mau kita anak-anak Tuhan ini sekalipun kita juga menghadapi problem yang sama, artinya yang terjadi di dunia ini, yang orang tidak percaya rasakan, kita orang-orang percaya juga sama merasakan seperti dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Orang yang tidak percaya sama-sama merasakan. Kalau orang yang tidak percaya, mereka merasakan dengan ketakutan, kecemasan. Nah, Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya, Tuhan tidak mau kalau kita juga merasakan seperti orang-orang dunia. Yang Tuhan mau adalah sekalipun kita menghadapi situasi kondisi yang tidak baik, Tuhan tetap menghendaki supaya kita ini selalu hidup bersukacita, hidup penuh dengan kedamaian, tidak mengalami ketakutan, kecemasan. Inilah yang Tuhan mau, saudara. Nah, saudara, kelemahan biasanya terjadi ini karena seseorang ini merespon bahkan memperbesarkan masalah.
Contoh, umpamanya saudara lagi sakit kepala, baru sakitnya ini nggak terlalu berat sih, cuman cekut-cekut gitu. Oh, kemudian saudara merespon dengan perkataan saudara, aduh kepalaku sakitnya luar biasa, sampai kayak dipukuli dengan martil. Oh, seperti ditinju orang sekampung umpamanya. Ini kan saudara merespon, bahkan memperberat masalah yang saudara hadapi. Nah, dengan itulah maka kita menjadi lemah. Yang kedua, biasanya orang lemah karena dia menyalahkan orang lain. Seandainya dia punya masalah karena orang lain, dia cenderung selalu menyalahkan orang lain. Dia tidak membangun dirinya, tapi orang lain yang disalahkan. Padahal saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita harus sadar bahwa persoalan yang kita alami, yang terjadi ini biasanya karena hati kita yang tidak beres, hati kita yang belum dipulihkan. Sehingga ketika ada orang lain mungkin memperkatakan kepada kita yang tidak baik, ya, menghina kita atau bahkan memfitnah kita, kita terpancing, kita marah, kita emosi, kita sakit hati. Padahal kalau kita sadari, kita mau marah juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Nah, tetapi cenderung manusia kemudian membalas, merespon kesalahan orang lain yang mereka lakukan buat kita. Mungkin saudara, ya Pak, dia memang benar-benar melakukan kesalahan, dia ngatain saya begini begitu, masa dia yang salah, kita nggak sadari mereka kesalahan mereka, Pak. Kalau saudara berhubungan dengan masalah hukum di pengadilan, ya yang salah ya tetap salah. Tapi kan ini bukan masalah siapa yang salah, siapa yang tidak salah, tetapi masalah hati, masalah pengampunan, masalah damai sejahtera di dalam hati kita, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita akan lanjutkan ada beberapa hal bagaimana kita ini menjadi orang yang kuat di dalam menghadapi persoalan. Di antaranya, yang pertama, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, yang pertama di dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-20, di dalam Yudas pasal 1 ayat 20, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ya, saya akan buka. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-20 dari Yudas. Nah, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yang pertama, kalau boleh saya ringkas di sini adalah untuk kita menjadi kuat, tidak ada lain kecuali kita ini membangun diri kita. Seperti tadi saya sampaikan bahwa masalah datang ini kadang-kadang bukan dari keadaan, tetapi dari hati kita sendiri. Keadaan memang bisa memicu untuk kita bisa mungkin emosi, sakit tadi dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya itu adalah hati kita. Kalau hati kita tidak mau kecewa, hati kita tidak mau merespon, hati kita tetap mengasihi, tetap mengampuni, sebenarnya tidak masalah, saudara. Jadi kita perlu membangun iman kita, membangun diri kita dengan berdoa. Berdoa dengan apa? Berdoa dengan bahasa roh. Berdoa dengan bahasa roh ini membangun iman kita. Apa yang kita bangun? Yang kita bangun adalah karakter kita. Nah, ini berhubungan dengan karakter. Kemudian kerendahan hati kita perlu terus kita bangun. Kemudian juga yang harus kita bangun adalah kesabaran kita. Nah, ini perlu kita bangun. Sehingga ketika kita membangun kesabaran kita, maka ketika ada orang lain yang akan mencobai atau orang lain yang dipakai oleh iblis untuk melemahkan kita, maka ketika kita sudah menjadi orang sabar, kita tetap enjoy, kita tidak merespon, kita tidak sakit hati, kita tetap tidak masalah toh, sekalipun mereka mengatakan memfitnah saya, yang penting kan saya tidak melakukannya, ya kan? Kita tidak rugi, kita tidak untung apa-apa, kita juga tidak kehilangan damai sejahtera, saudara. Kita tetap enjoy, kita tetap damai sejahtera. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, yang kedua adalah
jangan kita ini lemah atau jangan kita ini senang, ya. Sekali lagi saya ulangi, jangan kita senang kalau kita ini lagi dapat berkat, saudara. Ada banyak orang Kristen ya kalau diberkati, sukacita luar biasa. Bersukacita, sorak-sorai, semangat melayani, semangat dalam ibadah dan sebagainya. Dan kemudian rasanya seperti kalau bisa itu mau terbang. Kayaknya nggak ada masalah apa-apa, senang sekali. Tetapi ketika ada masalah sedikit saja, mungkin dalam ekonominya agak terganggu sedikit, agak turun, atau kesehatannya agak terganggu sedikit, sudah loyo, sudah lemes, lemah, ya, kayak sayur kangkung yang direbus, jadi ya lemes, saudara. Nah, ini Kristen yang kanak-kanak, Kristen yang kanak-kanak ini senangnya seperti anak kecil itu. Jadi kalau yang disenangi adalah berkat. Contoh mamanya orang tuanya lagi bepergian jauh. Apa ketika orang tuanya ini pulang yang ditanyai oleh anaknya apa? Pak, oleh-olehnya mana? Mak, oleh-olehnya mana? Oleh-olehnya apa? Kan seperti itu. Tetapi kalau orang dewasa beda, dia bertanya gimana? Lancarkan perjalanannya? Ya. Begitu perbedaannya. Demikian juga kehidupan kita, kalau kita hanya senangnya diberkati, berarti kita adalah kekristenan yang anak-anak, dan itu akan membuat kita tidak kuat. Kita gampang lemah, saudara, ketika kita menghadapi masalah yang ada loyo, kemudian juga putus asa, tidak ada gairah. Ini yang terjadi. Haleluya. Kemudian yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah kita harus belajar dari pengalaman. Pengalaman yang terjadi dalam hidup kita, ada kalanya ini berfungsi, bermanfaat untuk melihat bagaimana ketika pengalaman dulu itu membawa kita ini lepas dari masalah. Jadi pengalaman masa lalu itu bisa kita pakai untuk memotivasi diri kita. Contoh Daud, saudara. Daud pada waktu menghadapi Goliat, dia juga belajar dari pengalaman. Kenapa, saudara? Karena kalau dilihat secara akal pikiran manusia, tidak mungkin Daud ini akan menang melawan Goliat. Karena Goliat ini tingginya saja hampir 3 meter. Kemudian dari ujung kepala sampai ujung kaki diselimuti dengan selaput tembaga. Dia bersenjatakan lembing, tombak, dan tidak mungkin secara manusia Daud yang hanya pemuda biasanya ada di padang rumput, bukan tentara. Mana mungkin dia bisa mengalahkan Goliat. Tetapi Daud belajar dari pengalaman. Dalam hatinya Daud berkata demikian, kalau saya setiap hari mengembalakan domba di padang rumput, kemudian ketika ada binatang buas seperti beruang atau singa, dia datang, aku tangkap dan aku robek janggutnya, dia mati. Apalagi dia hanyalah manusia, dan dia juga menghina Allah Israel. Saya pasti bisa mengalahkannya. Nah, dari pengalaman itulah Daud akhirnya maju, memiliki motivasi yang kuat bahwa dia akan bisa mengalahkan. Apa yang terjadi? Pada waktu dia harus menghadapi Goliat yang tinggi besar, yang congkak dan sombong itu, akhirnya Daud dengan pimpinan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, Daud bisa mengalahkan Goliat dan akhirnya Goliat mati terbunuh. Pengalaman masa lalu bisa memotivasi kita. Mungkin Bapak Ibu 5 atau 10 tahun atau waktu-waktu yang lalu pernah mengalami kesulitan yang sangat berat. Tetapi lihat coba, sampai sekarang ini Bapak Ibu tetap bisa kokoh berdiri. Kalau bukan pertolongan Tuhan tidak mungkin terjadi, ya kan? Nah, kalau saat ini juga Bapak Ibu menghadapi masalah yang berat seperti masa lalu, yang mungkin juga jauh lebih berat, kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti khawatir? Kenapa kita mesti ragu? Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti juga akan memberikan solusi buat kita. Tuhan pasti juga akan menolong kita. Amin. Dan kita akan bisa melewati masa yang sukar itu. Maka kita akan menjadi kuat. Amin. Haleluya. Selanjutnya, saudara, yang keempat, kita harus berani meninggalkan zona yang nyaman. Sebagai orang yang mau dewasa, kita ini harus berani meninggalkan zona yang nyaman, kenyamanan kita. Ya, kita harus lawan ketakutan, lawan kecemasan, lawan kemalasan. Yang namanya doa pagi, Bapak Ibu, jam 4, jam setengah 5, itu kan enaknya masih tidur, ya kan? Nah, itu kita harus berani melawan. Enaknya kita tidur jam segitu itu, saudara.
kita harus lawan. Orang yang sakit enaknya apa? Orang sakit itu enaknya tiduran, ya kan? Kemudian apa-apa diladenin, kita tinggal makan, ya tinggal minum, enaknya tidur, saudara. Kemudian juga orang yang banyak masalah atau lagi menghadapi problem masalah, enaknya apa? Enaknya duduk melamun sampai topang dagu. Kemudian membayangkan, aduh seandainya saya, umpamanya dia mengalami problem soal ekonomi, seandainya saya jadi orang kaya, pasti saya nggak seperti ini. Ya, kenapa hidup saya seperti ini? Lamunannya atau dalam angan-angannya dia berpikir seperti itu. Itulah orang-orang yang menjalankan enaknya. Nah, kita harus lawan itu dengan apa? Ya kita harus rajin, semangat, cari solusi. Kita harus berani untuk melangkah, jangan takut gagal. Sekalipun kondisi apapun, jangan takut gagal, kita harus berani melawan, melangkah. Untuk kita tidak malas, sebab apa? Tuhan benci dengan orang pemalas. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hal-hal seperti itulah yang harus kita lawan. Kita harus berani meninggalkan zona kenyamanan kita. Contoh Abraham. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, di sana Abraham, Alkitab menceritakan bagaimana Abraham yang dulunya tinggal bersama orang tuanya, bersama ayahnya Terah di Ur Kasdim. Dia dipanggil Tuhan, dibawa untuk ke negeri di mana Abraham belum tahu negeri mana dia harus dibawa. Tetapi Abraham tetap dia meninggalkan zona nyamannya bersama keluarganya. Dia harus pergi mengikuti panggilan Tuhan. Dalam firman Tuhan katakan, barang siapa yang mengutuk kamu akan dikutuk, tapi siapa yang berkati kamu akan diberkati. Dan lihat, ketika Abraham berani meninggalkan zona nyaman, mengikuti apa yang arahan Tuhan, mereka mengikuti petunjuk Tuhan, pimpinan Tuhan, mereka pergi di bawah Tuhan ke tanah Kanaan. Dan Abraham menjadi menurunkan dua bangsa yang besar, keturunan Ishak dan Ismail. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Demikian juga kehidupan kita. Mari kita berani lawan kemalasan kita, lawan zona kenyamanan kita untuk kita melangkah bersama Tuhan. Maka kita akan menjadi kuat. Yang terakhir saudara, yang kelima, yang paling penting juga, kita harus selalu menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 4, ya saya akan buka di dalam Yakobus. Sebentar, ya, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 bagian A-nya saja. Ya. Demikian firman Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia, Tuhan akan mendekat kepadamu. Firman Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, ketika kita semangat, kita ini terus antusias membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, melalui doa, melalui ibadah, melalui baca firman, dan yang lebih lagi adalah melakukan firman Tuhan, maka ini sama dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan Tuhan Allah kita yang maha kuasa, yang adalah Bapa kita yang penuh kasih, ini akan selalu mendekat dengan kita dan ada bersama-sama dengan kita. Apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita cemaskan dan khawatirkan kalau Allah yang maha kuasa ini selalu ada bersama dengan kita? Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, inilah firman yang Tuhan sampaikan kepada kita, jemaat Tuhan, khususnya yang ada di GPI Immanuel Bangutapan, Yogyakarta, maupun dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti live streaming ini. Firman yang Tuhan sampaikan kepada kita pada pagi hari ini, biarlah lewat firman ini saudara, yang tadinya saudara mungkin mengalami ketakutan, kecemasan akan situasi kondisi saat ini, saudara terbangun imannya dan saudara menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, sehingga sekalipun suasana tidak baik, kita tetap bisa bersyukur dan bersukacita. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita tutup dengan doa sekaligus doa berkat, perlu saya sampaikan terus kepada Bapak Ibu, jangan lemah. Kita terus bangun hubungan baik dengan Tuhan, dan apa yang menjadi arahan-arahan dari pemerintah terus kita taati supaya wabah pandemi COVID-19 dapat segera berakhir dan Indonesia segera pulih, dan juga kita bisa bebas untuk beribadah seperti dulu lagi.
dan juga terus bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Sekalipun kita sementara ini tidak bisa bersekutu di gereja, namun kita tidak lemah, terus kita tetap semangat di dalam Tuhan. Dan baiklah, mari kita akan akhiri untuk ibadah pagi ini, dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Allah Tuhanku, Rajaku, sesembahanku. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau akan selalu ada di tengah-tengah kami. Dan firman-Mu pagi hari Tuhan memberikan siraman rohani buat kami, bagaimana kami harus hidup untuk menghadapi persoalan di dunia yang berat ini. Kami menjadi penuh semangat, kami tidak khawatir, takut Tuhan dalam menghadapinya, sebab Tuhan telah memberikan solusi buat kami. Untuk itu Roh Kudus Engkau yang terus berbicara dalam hati kami, memberikan kepada kami keberanian untuk kami terus belajar firman-Mu, dan kami percaya lewat firman yang boleh kami dengarkan saat ini akan menguatkan kami semua Bapak, umat-Mu atau jemaat yang mendengarkan renungan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau terus memberkati jemaat Tuhan yang ada di GPI Banguntapan maupun di mana saja yang mereka semangat dalam mengiring Tuhan. Engkau yang memberkati keluarganya, rumah tangganya. Engkau memberkati setiap pekerjaannya, Engkau mencukupinya, Engkau memeliharanya, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Apabila ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Demikian apabila ada yang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Dan apabila ada yang jauh dari Tuhan, Tuhan tarik mereka kembali untuk lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga mereka semuanya hari-hari terakhir lebih semangat lagi, lebih antusias lagi, lebih bergairah lagi. Dan roh lapar dan haus akan Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami semua yang baru sakit karena COVID. Tolong Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Engkau juga memberkati para pemimpin bangsa kami, dari Presiden, Wakil Presiden, para menterinya sampai tingkat terbawah. Tuhan memberkati. Demikian juga bangsa negara kami, Tuhan yang pulihkan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya memberkati seluruh jemaat Tuhan. Sebagai hamba-Mu kami menginterpretasikan Tuhan, menyalurkan berkat Tuhan dari tempat ini kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Diberkatilah setiap pekerjaan-Mu, diberkati rumah tanggamu, diberkati setiap usahamu, pekerjaanmu, bahkan masa depanmu, anak cucu menantumu diberkati oleh Tuhan, sehingga hidupmu senantiasa merasakan sukacita, damai sejahtera. Terima kasih dan terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dan dari Allah Bapa, dan dalam persekutuan di dalam nama Yesus, dan juga di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa limpah di dalam kehidupan Bapak Ibu, kehidupan keluarga-keluarga Bapak Ibu semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, haleluya.